Kenapa $1 Amerika bisa ditukar menjadi belasan ribu rupiah? Banyak orang kemudian menyimpulkan bahwa rupiah adalah salah satu mata uang paling lemah di dunia. Bahkan tidak sedikit yang menganggap Indonesia adalah negara miskin hanya karena nilai tukar rupiahnya sangat kecil dibanding dolar Amerika. Tapi benarkah demikian? Atau sebenarnya ada alasan yang jauh lebih kompleks di balik angka tersebut? Di video kali ini, kita akan membahas fakta di balik nilai rupiah, sejarahnya, mengapa dolar begitu kuat, dan apakah Indonesia benar-benar memiliki mata uang yang lemah. Sebelum masuk lebih jauh, kita perlu meluruskan satu kesalahpahaman yang sudah lama beredar. Banyak orang mengira semakin besar angka yang harus dikeluarkan untuk membeli $1, maka semakin lemah pula mata uang suatu negara. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Nilai tukar hanyalah perbandingan harga antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Angka tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari inflasi, kondisi ekonomi, kebijakan bank sentral, perdagangan internasional, hingga kepercayaan investor. Jadi, angka belasan ribu pada rupiah tidak bisa langsung dijadikan bukti bahwa ekonomi Indonesia sangat buruk. Lalu mengapa nominal rupiah bisa sebesar itu? Jawabannya berkaitan dengan sejarah. Setelah Indonesia merdeka, kondisi ekonomi masih sangat sulit. Negara baru ini harus menghadapi perang, biaya pembangunan yang besar, serta inflasi yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Harga barang yang dulunya hanya puluhan rupiah, perlahan berubah menjadi ratusan, ribuan, hingga puluhan ribu rupiah. Berbeda dengan beberapa negara lain yang pernah menghapus beberapa angka nol pada mata uangnya melalui redenominasi, Indonesia hingga kini belum pernah melakukannya. Akibatnya, nominal rupiah terus membesar seiring perjalanan waktu. Namun, ada faktor lain yang membuat rupiah terlihat kecil jika dibandingkan dengan dolar Amerika. Dolar bukan sekadar mata uang milik Amerika Serikat, tetapi juga menjadi mata uang utama dalam perdagangan internasional. Minyak dunia diperdagangkan menggunakan dolar, banyak utang luar negeri dibayar dengan dolar, dan sebagian besar cadangan devisa negara-negara di dunia juga disimpan dalam bentuk dolar. Karena digunakan hampir di seluruh dunia, permintaan terhadap dolar selalu sangat tinggi. Semakin tinggi permintaan terhadap suatu mata uang, semakin kuat pula nilainya. Inilah salah satu alasan mengapa dolar tetap mendominasi sistem keuangan global selama puluhan tahun. Selain faktor tersebut, kondisi ekonomi Indonesia juga ikut memengaruhi nilai rupiah. Ketika Indonesia mengimpor lebih banyak barang dari luar negeri, kebutuhan terhadap dolar ikut meningkat karena pembayaran dilakukan menggunakan mata uang tersebut. Saat permintaan dolar naik, sementara pasokannya terbatas, nilai rupiah bisa melemah. Begitu pula ketika investor asing menarik dananya dari Indonesia. Mereka akan menjual rupiah dan membeli dolar, sehingga tekanan terhadap nilai tukar semakin besar. Sebaliknya, ketika investasi asing masuk dalam jumlah besar, rupiah biasanya akan menguat karena permintaan terhadap rupiah meningkat. Inflasi juga memiliki peran yang sangat penting. Jika harga barang di suatu negara terus naik lebih cepat dibanding negara lain, daya beli mata uang tersebut akan menurun dalam jangka panjang. Oleh karena itu, menjaga inflasi tetap rendah menjadi salah satu tugas utama Bank Indonesia. Selain mengendalikan inflasi, Bank Indonesia juga menggunakan kebijakan suku bunga dan cadangan devisa untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar tidak bergejolak secara berlebihan. Meski begitu, melihat kekuatan suatu negara hanya dari nilai tukar mata uang adalah cara yang kurang tepat. Yang jauh lebih penting adalah seberapa besar daya beli masyarakat, seberapa tinggi produktivitas industri, seberapa kuat pertumbuhan ekonominya, serta seberapa stabil kondisi keuangannya. Sebuah negara bisa saja memiliki nilai tukar yang terlihat kecil terhadap dolar, tetapi tetap memiliki ekonomi yang kuat jika masyarakatnya produktif, industrinya maju, dan pemerintah mampu menjaga stabilitas ekonomi. Sebaliknya, ada pula negara yang mata uangnya terlihat mahal, tetapi justru mengalami berbagai masalah ekonomi. Lalu muncul pertanyaan, apakah Indonesia perlu menghapus 3 angka nol dari rupiah? Wacana ini sebenarnya sudah lama dibahas.
Banyak orang mengira jika Rp100.000 diubah menjadi Rp100, maka rupiah akan langsung menjadi lebih kuat. Padahal kenyataannya tidak demikian. Jika redenominasi dilakukan, harga barang juga akan ikut berubah. Misalnya, harga makanan yang sebelumnya Rp20.000 akan menjadi Rp20. Jadi nilai uangnya tetap sama, hanya angka yang digunakan menjadi lebih sederhana. Tujuan redenominasi bukan untuk membuat masyarakat menjadi lebih kaya, melainkan agar transaksi menjadi lebih praktis dan pencatatan keuangan menjadi lebih mudah. Lalu apa yang sebenarnya bisa membuat rupiah lebih kuat? Jawabannya bukan sekedar mengganti desain uang atau menghapus angka nol, melainkan memperkuat fondasi ekonomi Indonesia. Caranya antara lain dengan meningkatkan ekspor produk bernilai tinggi, mengurangi ketergantungan terhadap impor, menarik lebih banyak investasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat industri dalam negeri, menjaga inflasi tetap terkendali, dan mempertahankan kepercayaan investor. Semua langkah tersebut membutuhkan waktu yang panjang dan kebijakan yang konsisten. Jadi, apakah rupiah adalah mata uang paling lemah di dunia? Jawabannya adalah tidak sesederhana itu. Nominal rupiah yang terlihat besar terhadap dolar lebih banyak dipengaruhi oleh sejarah inflasi, belum adanya redenominasi, serta posisi dolar sebagai mata uang utama dunia. Kekuatan ekonomi sebuah negara tidak bisa diukur hanya dari angka yang tertulis pada uangnya. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana negara mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menjaga stabilitas keuangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.